Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sanusi Siregar. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2022 Angkatan 19 Kelompok 2 yang diselenggarakan oleh BPSDM Sumatera Utara. Yang saya hormati Bapak Penguji Profesor Dr. Jainuddin MPD, coach saya Dr. Haji Agus Sakti Rambe MPD, dan mentor saya Monang Arahap SPD. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya, yaitu upaya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa pada mata pelajaran matematika di kelas 8 SMP Negeri 1 Angkola Muara Thais. Adapun tujuan kegiatan ini dilaksanakan untuk mengimplementasikan core value ASN berakhlak, manajemen ASN, dan smart ASN. Saya adalah seorang guru matematika yang mengajar di SMP Negeri 1 Angkola Muara Thais, Kabupaten Tapanuli Selatan. Sebagai seorang guru, kita harus memedomani tugas utama sebagai pengajar. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah. Hal yang pertama sekali dilakukan dalam rancangan aktualisasi saya, yang pertama adalah identifikasi isu. Adapun identifikasi isu yang saya temukan berdasarkan fakta di lapangan, yang pertama adalah rendahnya kemampuan pemecahan masalah siswa pada mata pelajaran matematika di kelas 8 SMP Negeri 1 Angkola Muara Thais. Yang kedua, belum optimalnya penggunaan media pembelajaran matematika di SMP Negeri 1 Angkola Muara Thais. Yang ketiga, rendahnya kedisiplinan belajar matematika siswa kelas 8 di SMP Negeri 1 Angkola Muara Thais. Setelah menganalisis ketiga isu tersebut menggunakan metode APKL dan memprioritaskan isu dengan teknik USG, maka isu yang terpilih menjadi isu prioritas adalah rendahnya kemampuan pemecahan masalah siswa pada mata pelajaran matematika kelas 8 di SMP Negeri 1 Angkola Muara Thais. Adapun yang melatar belakangi isu terpilih adalah terlihat dari hasil ujian siswa diberikan soal yang mengukur kemampuan pemecahan masalah siswa. Rata-rata siswa masih tidak dapat menyelesaikannya. Salah satu jawaban siswa menunjukkan bahwa dia tidak mampu menyelesaikan soal dengan tahapan penyelesaian pemecahan masalah. Dari jumlah siswa sebanyak 20 orang, berdasarkan persentase nilai pemecahan masalah siswa, nilai siswa yang berada di atas KKM hanya sekitar 25%, dan nilai yang di bawah KKM sebanyak 75%. Ini menunjukkan bahwa pemecahan masalah siswa masih rendah di kelas 8 SMP Negeri 1 Angkola Muara Thais. Dampak isu jika tidak terselesaikan, yang pertama, hilangnya minat belajar peserta didik sehingga cenderung pasif dalam pembelajaran. Yang kedua, timbulnya sikap acuh tak acuh, bosan dan jenuh terhadap pembelajaran yang dilakukan. Yang ketiga, peserta didik akan mengalami kesulitan memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, hasil belajar peserta didik tidak akan mencapai nilai KKM yang telah ditentukan. Yang kelima, peserta didik akan mengalami kesulitan mengikuti materi pembelajaran di tingkat berikutnya. Untuk menyelesaikan isu tersebut, maka diperlukan gagasan pemecahan masalah, yaitu upaya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa pada mata pelajaran matematika di kelas 8 SMP Negeri 1 Angkola Muara Thais. Dengan kegiatan kreatif, yang pertama, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, membuat media tayang berupa PowerPoint dan video untuk menyampaikan materi. Yang ketiga, membuat alat peraga smartboard sistem persamaan linear 2 variabel. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran sistem persamaan linear 2 variabel melalui media PowerPoint dan video serta berbantuan smartboard sistem persamaan linear 2 variabel. Yang kelima, menyusun soal evaluasi dan melaksanakan evaluasi. Pada kegiatan pertama ini, ada 4 kegiatan yang saya lakukan. Dengan output kegiatan, tersedianya RPP. Nilai dasar berakhlak pada kegiatan ini, yang pertama, berorientasi pelayanan,
kedua, akuntabel, ketiga, kompeten, dan keempat, kolaboratif. Kemudian manajemen ASN, smart ASN, tujuan sasaran, serta penguatan nilai organisasi kegiatan ini dapat kita lihat pada tabel. Kegiatan yang kedua, ada 3 tahapan dengan output kegiatan yaitu PPT dan video pembelajaran sistem persamaan linear 2 variabel. Nilai dasar berakhlak pada kegiatan ini yang pertama, akuntabilitas, kedua, berorientasi pelayanan, yang ketiga, kompeten, yang keempat, adaptif, dan yang kelima, kolaboratif. Kemudian, manajemen ASN, smart ASN, dan tujuan sasaran serta penguatan nilai organisasi dapat kita lihat pada tabel. Kegiatan yang ketiga, ada 3 tahapan kegiatan dengan output kegiatan yaitu alat peraga smartboard sistem persamaan linear 2 variabel. Nilai dasar berakhlak pada kegiatan ini yang pertama, akuntabilitas, kedua, berorientasi pelayanan, yang ketiga, kompeten, yang keempat, adaptif, dan yang kelima, kolaboratif. Kemudian, manajemen ASN, smart ASN, dan tujuan sasaran serta penguatan nilai organisasi dapat kita lihat pada tabel. Untuk kegiatan yang keempat, ada 8 tahapan kegiatan. Dengan output kegiatan, terlaksananya pembelajaran sistem persamaan linear 2 variabel. Nilai dasar berakhlak pada kegiatan ini. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Yang kedua, akuntabilitas. Yang ketiga, kompeten. Yang keempat, adaptif. Dan yang kelima, kolaboratif. Kemudian, manajemen ASN, smart ASN, tujuan sasaran, serta penguatan nilai organisasi dapat kita lihat berdasarkan tabel. Selanjutnya, untuk kegiatan yang kelima, ada 6 tahapan kegiatan dengan output kegiatan yaitu soal evaluasi dan hasil evaluasi. Nilai dasar berakhlak pada kegiatan ini yang pertama, berorientasi pelayanan, yang kedua, akuntabilitas, ketiga, kompeten, keempat, adaptif, dan yang kelima, kolaboratif. Kemudian, untuk manajemen ASN, smart ASN, tujuan sasaran dan serta penguatan nilai organisasi itu dapat kita lihat pada tabel. Selanjutnya, untuk mewujudkan rancangan aktualisasi, maka saya telah merencanakan jadwal kegiatan aktualisasi dimulai pada minggu kedua Juli sampai dengan Agustus 2022. Besar harapan saya, kegiatan aktualisasi ini dapat terlaksana dengan baik. Demikianlah pemaparan rancangan aktualisasi saya. Saya ucapkan terima kasih.